Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita. Kalau kita boleh tiba sampai pada hari ini, itu semua adalah karena anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Hari ini hari Rabu tanggal 25 November 2020. Untuk memasuki hari ini saya ingin mengajak kita lagi kembali bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang hal berpuasa. Nah, di ayat yang ke-14 Matius pasal 9, di situ dikatakan, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Nah, apa latar belakang dari pertanyaan murid-murid Yohanes, dan juga dikatakan di situ ada orang Farisi juga yang datang bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai murid-muridnya yang tidak berpuasa. Karena murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi ini, mereka merasa bahwa diri mereka itu melakukan puasa. Ya, orang Farisi juga puasa. Bahkan mereka berpuasa secara rutin pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi satu minggu mereka 2 kali berpuasa. Nah, kemudian mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak melakukan puasa seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes dan seperti orang-orang Farisi yang melakukan puasa satu minggu 2 kali, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Apakah Tuhan Yesus tidak mengajarkan murid-muridnya berpuasa? Apakah Tuhan Yesus tidak berpuasa? Nah, sebelum kita melihat hal ini, kita melihat sebenarnya puasa di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang ditetapkan oleh Tuhan itu hanya 1 tahun 1 kali, yaitu pada hari raya pendamaian. Nah, ini yang ditetapkan oleh firman Tuhan bahwa berpuasa itu adalah pada hari pendamaian. Itu harus dilakukan sebagai ketetapan turun-temurun di dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Ya, 1 tahun hanya 1 kali. Nah, kemudian ya, puasa ini menjadi tradisi, menjadi kebiasaan yang dipelihara oleh orang Farisi dan juga kemudian diikuti oleh Yohanes Pembaptis dan juga murid-muridnya. Nah, karena mereka merasa bahwa mereka mempunyai tradisi yang baik, yaitu melakukan puasa secara rutin pada hari Senin dan hari Kamis, dan mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukan puasa seperti yang mereka lakukan. Jadi dasarnya bukan firman Tuhan, dasarnya adalah bukan perintah Tuhan, tapi dasarnya adalah tradisi yang mereka lakukan, dan mereka berdasarkan tradisi yang mereka lakukan, mereka bertanya kepada Yesus mengenai murid-muridnya. Tuhan Yesus sendiri melakukan puasa. Ya, sebelum pelayanannya di dalam Matius pasal 4, di situ dicatat bahwa Yesus pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Selain Musa dan Yesus, tidak ada orang yang berpuasa yang dicatat di dalam Alkitab berpuasa 40 hari 40 malam seperti yang dilakukan oleh Yesus dan Musa. Kemudian di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 16 dan sampai ayat yang ke-18, di situ juga dicatat mengenai pengajaran Yesus tentang berpuasa. Kalau kamu berpuasa, jangan kamu berpuasa seperti orang munafik. Tuhan Yesus mengajarkan. Jadi bukan Yesus tidak mengajarkan puasa. Nah, mengenai pertanyaan daripada murid-murid Yohanes dan orang Farisi yang datang kepada Yesus, Yesus memberitahukan jawaban bahwa ada waktunya murid-muridnya akan berpuasa. Ya, dengan mempergunakan bahasa kiasan, dikatakan jikalau mempelai nanti telah diangkat, maka murid-muridnya, maka sahabat-sahabatnya, mereka akan berpuasa. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, ya, ada waktunya murid-murid akan berpuasa.
Ya, Yesus tidak mau mengikuti tradisi yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes dan juga oleh orang-orang Farisi. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa ada waktunya murid-murid juga akan berpuasa. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus katakan bahwa yang lama itu tidak cocok dengan yang baru. Baik, kain penambal yang baru yang belum susut itu tidak cocok dikenakan pada kain yang sudah tua. Demikian juga anggur yang baru tidak cocok dimasukkan ke dalam kantong yang lama. Nah, di sini berbicara tentang bahwa tradisi-tradisi yang lama itu tidak cocok dengan ajaran-ajaran Yesus yang baru. Tradisi yang lama tidak boleh dipaksakan kepada ajaran Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya apa makna daripada puasa? Jadi puasa itu pertama menunjuk kepada merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, dengan cara yaitu kita mengkhususkan diri dengan kita berpuasa. Jadi makna puasa yang pertama itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Makna puasa yang kedua itu adalah sebagai tanda pertobatan. Ya, pertobatan. Orang menyesali segala kesalahan dan juga dosa-dosa yang dilakukannya dengan cara yaitu mereka melakukan puasa. Nah, yang ketiga tanda daripada puasa itu adalah tanda duka cita. Pada waktu seseorang kehilangan orang yang dikasihi, ya di dalam perjanjian lama banyak contoh. Ya, ketika orang yang dikasihi, orang yang dihormati meninggal, kemudian mereka melakukan puasa. Pada waktu umat Tuhan mengalami kesusahan, ancaman, maka mereka berpuasa. Nah, itu makna daripada puasa sebagai tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda duka cita. Itu makna sesungguhnya daripada puasa. Jadi kalau ditanya apakah Tuhan Yesus mengajarkan tentang puasa? Yesus mengajarkan tentang puasa. Apakah Yesus berpuasa? Yesus berpuasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berpuasa, kita harus berpuasa dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan tujuan yang benar. Ini yang mau diajarkan oleh Yesus tentang berpuasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, khususnya kami boleh memahami tentang makna puasa dan kami boleh melakukan puasa dengan cara yang benar, cara yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, pimpin kehidupan kami, pimpin kehidupan keluarga kami, pimpin kehidupan jemaat-Mu sepanjang hari ini. Engkau jaga, lindungi, Engkau sertai, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberkati di dalam segala keluar masuk usaha pekerjaan dan pelayanan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk ikut di dalam persekutuan doa yang diadakan nanti malam. Biarlah kita boleh terus bersandar kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, penuh dengan pergumulan. Biarlah kita boleh terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.